Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om. Hai anak sekalian yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga Pak Guru jumpai kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat anak-anak. Anak-anak yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, kali ini berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu. Pak Guru akan memberikan materi yaitu Catur Pramana. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama materi Catur Pramana anak-anak sekalian. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan seperti biasa, mari kita bersama-sama melantunkan doa mulai belajar. Mohon bimbingan dan tuntunan kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam prabawa beliau sebagai Sang Hyang Haji Saraswati. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Anak-anak di rumah, silakan ambil sikap amustikarana. Doa mulai. Om Purwa Jatuh Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stapo Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Dewasya Sarwa Amrita Sakama Om Santi 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 Om. Doa selesai. Anak sekalian yang berbahagia, Pak Guru lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran terkait dengan materi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian Catur Pramana, yang kedua menyebutkan bagian-bagian Catur Pramana. Apakah kalian sudah membaca buku materi yang ada di rumah yang anak-anak miliki terkait dengan Catur Pramana? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Catur Pramana? Nah, anak-anak sekalian, mari simak penjelasannya Pak Guru. Yang pertama, pengertian Catur Pramana. Anak-anak sekalian, Catur Pramana berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata catur dan pramana. Kata catur berarti 4, dan kata pramana berarti jalan atau cara untuk memperoleh kebenaran atau pengetahuan. Jadi, catur pramana artinya 4 jalan atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar, anak-anak. Di mana ajaran Catur Pramana ini adalah ajaran filsafatnya ya, yaitu ajaran yang percaya terhadap kebenaran isi kitab Sweda yang diajarkan oleh Resi Gautama. Jadi, Pak Guru tegaskan, ajaran Catur Pramana ini bersumber dari apa namanya anak-anak? Filsafat Nyaya. Siapa penggagas atau pendiri daripada filsafat Nyaya? Beliau bernama Resi Gautama. Apa saja bagian-bagian Catur Pramana? Perhatikan dengan baik. Nah, anak-anak yang berbahagia, adapun bagian-bagian Catur Pramana, yang pertama adalah Pratyaksa Pramana. Pratyaksa Pramana artinya cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui pengamatan langsung anak-anak. Pengamatan langsung yang dimaksud yaitu melalui panca indera dengan objek yang diamati, sehingga memberi pengetahuan tentang objek-objek sesuai dengan keadaannya. Baik, nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebenaran data yang diperoleh lewat pengamatan anak-anak sekalian. Yang pertama, keadaan subjek pengamatan. Yang kedua, keadaan objek yang diamati. Kemudian yang ketiga, keadaan hasil yang diinginkan. Dan yang keempat adalah keadaan alat dan cara untuk mengamati, sehingga memberi pengetahuan tentang objek-objek sesuai dengan keadaannya. Dalam hal ini, terkait dengan Pratyaksa Pramana, ada 2 macam pengamatan Pratyaksa Pramana, yaitu 1. Nirwikalpa Pratyaksa, yaitu persepsi tak pasti anak-anak. Artinya pengamatan yang dilakukan terhadap suatu objek hanya sambil berlalu saja, tanpa mengetahui tentang objek tersebut secara pasti. Kemudian yang kedua, Sawikalpa Pratyaksa, yaitu persepsi pasti. Artinya pengamatan yang dilakukan secara mendalam tentang ciri-ciri objek yang diamati tersebut secara menyeluruh. Perhatikan ilustrasi gambar ini anak-anak, di mana ada seorang anak gadis yang sedang mengamati buah mangga atau pohon mangga. Dia dengan mengamati secara langsung, melihat secara langsung terkait dengan pohon mangga ini, maka dia tahu dan akan nanti bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri daripada pohon mangga, seperti apa buahnya, dan sebagainya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Yang kedua adalah Anumana Pramana. Anumana Pramana berasal dari kata anu dan mana. Anu artinya menurut, mana berarti ukuran.
Jadi, Anumana Pramana artinya cara atau jalan untuk mendapatkan pengetahuan dengan perhitungan logis berdasarkan tanda-tanda atau gejala-gejala yang diamati. Seperti apa? Coba perhatikan anak-anak sekalian. Ada 5 proses untuk memperoleh kesimpulan dalam ajaran Anumana Pramana ini, yaitu pertama, pratijna, yaitu dengan memperkenalkan objek permasalahan tentang kebenaran pengetahuan. Yang kedua ada hetu, namanya anak-anak sekalian, ini ya, hetu, yaitu dengan mengemukakan alasan penyimpulan. Yang ketiga, udaharana, yaitu menghubungkan aturan umum dengan suatu masalah. Yang keempat, upanaya, yaitu memakai aturan umum pada kenyataan yang dilihat. Yang kelima, nigamana, yaitu kesimpulan yang benar dan pasti dari seluruh proses sebelumnya. Anak-anak sekalian, salah satu contohnya ketika dari kejauhan kita melihat ada asap yang mengepul, ya, berdasarkan ciri-cirinya ini membuat suatu kesimpulan bahwa di mana ada asap, di situ pasti ada api dengan istilah yatra yatra duma tatra tatra wahni. Untuk bagian yang ketiga adalah upamana pramana. Upamana pramana artinya cara memperoleh pengetahuan dengan cara membandingkan suatu objek yang akan dipelajari berdasarkan objek lain yang sudah dikenal, termasuk dari persamaan dan perbedaannya. Keberadaan pengetahuan yang diperoleh dengan cara ini sangat tergantung dengan variabel yang dibandingkan anak-anak. Perhatikan ini. Kalian membandingkan antara buah apel, ya, apel merah dengan buah tomat ya. Kalian bisa membandingkan, ada yang misalkan temannya tidak tahu tentang tomat, kalian bisa menjelaskan ciri-ciri tomat itu hampir sama dengan buah apel. Begitu pula sebaliknya anak-anak sekalian ya. Semakin banyak variabel yang diamati, semakin besar peluang kebenarannya. Untuk pembahasan berikutnya yang keempat adalah sabda pramana atau agama pramana. Sabda atau agama pramana artinya cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui kitab suci dan kesaksian dari orang suci yang layak dipercaya kebenarannya. Perhatikan dengan baik. Ada 2 sumber yang dipakai dalam memperoleh kebenaran melalui agama pramana atau sabda pramana ini anak-anak sekalian. Yang pertama ada laukika sabda, yaitu kesaksian yang didapat dari orang-orang terpercaya dan dapat diterima dengan akal sehat. Ketika anak-anak ingin mengetahui ajaran agama dengan baik, anak-anak bisa memperoleh pengetahuan itu melalui orang-orang suci, Pendarma Usana, Ide Sulingge, Jero Mangku, atau orang-orang yang memang dapat dipercaya kebenarannya. Kedua, ada Waidika Sabda anak-anak, yaitu kesaksian yang didasarkan pada naskah-naskah suci Weda. Anak-anak ingin belajar agama Hindu dengan utuh, ya, melaksanakan yadnya dalam kehidupan sehari-hari, itu bersumber dari apa? Nah, bersumber dari kitab suci Weda, maka bacalah sumber-sumber sastra atau kitab suci Weda itu sendiri, sehingga memahami kebenaran daripada ajaran agama Hindu dengan baik. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, demikianlah kegiatan pembelajaran kita kali ini terkait dengan materi catur pramana. Setelah anak-anak mendengar penjelasan Pak Guru, apakah sekarang kalian sudah mengetahui apa itu pengertian catur pramana? Iya, luar biasa sekali anak-anak. Catur pramana adalah 4 cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, Pak Guru tegaskan kembali bahwa memiliki pengetahuan yang luas dan menjadi seorang yang pintar merupakan dambaan setiap orang anak-anak. Karena dengan pengetahuan yang dimilikinya, ya, manusia akan mampu memperoleh apa yang dicita-citakannya. Makin banyak ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang, maka akan membuat mereka memiliki wawasan yang luas dan bisa membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, tentunya anak-anak sekalian, hari ini belajar tujuannya apa? Supaya pintar, supaya mendapatkan pengetahuan yang lebih, sehingga nanti cita-cita anak-anak dapat tercapai. Nah, tadi sudah Pak Guru jelaskan bahwa banyak cara yang dapat dilakukan seorang untuk mencari pengetahuan yang benar, di mana dalam ajaran agama Hindu, melalui filsafat nyaya, ya, itu ada 4 cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, disebut dengan apa anak-anak sekalian? Ya, luar biasa sekali, yaitu catur pramana. Kemudian bagian-bagian catur pramana apa saja? Yang pertama apa anak-anak sekalian? Ya, yang pertama adalah pratyaksa pramana, yang kedua adalah anumana pramana, yang ketiga upamana pramana, dan yang keempat sabda pramana atau
agama pramana. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan dulu bahwa materi kita hanya membahas 2 indikator kompetensi. Yang pertama adalah pengertian catur pramana, yang kedua bagian-bagian catur pramana. Contoh-contoh dari masing-masing bagian catur pramana akan Pak Guru jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Anak-anak di rumah rajin belajar, banyak membaca buku, tambah wawasan kalian ya. Dengan berdiskusi bersama orang tua, kalian juga boleh browsing di internet ya untuk mendapatkan pengetahuan terkait ajaran catur pramana. Tentu diawasi oleh orang tua anak-anak atau dibimbing oleh orang tua anak di rumah ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, rajin berolahraga sehingga badan kita menjadi sehat dan jiwa kita menjadi kuat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan Pak Guru akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.